Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 1B, mata kuliah Sejarah Sastra, dosen pengampu Ibu Vina Hiasa MA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nova Kurnia dengan NPM A1A01057. Saya akan menjelaskan tentang pengertian cerita berbingkai. Cerita berbingkai sering diartikan sebagai cerita dalam cerita. Adalah bentuk cerita yang berpokok pada suatu cerita, kemudian menerbitkan cerita lagi. Berasal dari India dan masuk ke dalam Melayu melalui Arab Persia. Terdiri dari pokok cerita dan cerita sisipan. Penokoh terdiri atas manusia dan binatang, umumnya bersifat romantik, banyak mengandung kiasan dan sindiran, peristiwa ajaib dan benda ajaib, umumnya berbentuk hikayat, misal hikayat Bayan Budiman, hikayat Bakhtiar, dan hikayat 1001 Malam. Biasanya disebut akhihya, yang berarti cerita, dan katha artinya yang menyenangkan. Berdasarkan tujuannya yang berbeda-beda, cerita berbingkai di India dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, cerita yang dikumpulkan untuk memberi ajaran agama atau cerita Jetaka dan cerita-cerita Buddhis dan Jaina lainnya. Kedua, cerita yang bertujuan memberi ajaran politik dan pengalaman duniawi atau Pancatandra dan kumpulan cerita yang berasal darinya. Yang ketiga, cerita yang bertujuan memberikan atau Vetalapan Cavimasti Sukasapati. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Kaila dan Alfiansyah. Kepada Kaila dan Alfiansyah, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Kalta Virgia dengan NPM A1A021037. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancatantra. Pancatantra adalah karya Sangsekerta yang terkenal di seluruh dunia. Dalam bahasa Melayu, Pancatantra dikenal dengan nama Hikayat, Kalilah, dan Dimnah. Telah banyak penyelidikan dilakukan mengenai asal-usul Pancatantra. Menurut seorang sarjana Jerman, versi asli dari Pancatantra telah hilang. Dan yang paling dekat dengan Pancatantra adalah Tantra Ahyayika, yang kira-kira berasal dari abad ketiga sebelum Masehi. Pancatantra sendiri berisi tentang kebingungan seorang raja yang menyaksikan putra-putranya hanya bermalas-malasan dan bersukaria, sehingga mereka menjadi pribadi yang bodoh. Sang raja memanggil para Brahmana untuk mendidik mereka agar mau belajar dan kelak akan sanggup mewarisi tahtanya. Seorang Brahmana akhirnya mengajukan diri untuk mendidik putra-putra raja tersebut. Titik ajaran Brahmana tersebut dituangkan dalam bentuk cerita berbingkai yang menggunakan bentuk dongeng binatang untuk mengajar ketiga putra raja tersebut. Setiap kali diputus ketika cerita mencapai klimaksnya, para putra raja ini akan tertarik dan dengan tekun mengikuti ajaran dari Brahmana tersebut. Lalu, adapun perbedaan dari versi Sanskerta dan Arab. Perbedaannya adalah tentang cerita Damina. Dalam versi Sanskerta diceritakan bahwa Damina berusaha menghibur hati sang singa sesudah lembu dibunuh. Dalam versi Arab, Damina akhirnya dihukum mati. Satu lagi perbedaannya adalah versi Sanskerta hanya mengandung 5 bab, sedangkan versi Arab dan turunannya terdiri atas 13 bab atau lebih. Versi Melayu. Adapun cerita-cerita yang termasuk ke dalam versi Melayu. 1. Hikayat Kalila dan Damina yang disebut oleh Wenderley tahun 1736. 2. Hikayat Panjatanderan pada tahun 1935. Lalu, dalam semua cerita dan dongeng yang dikarang oleh Hakim Lokman dan Bidpai. 4. Hikayat Kalila dan Damina terjemahan dari versi Arab oleh Ismail Jamil dan Haji Khairuddin. Asal-usul. Menurut J. Brandes, seorang sarjana yang pernah membuat kajian yang mendalam tentang cerita berbingkai, versi Melayu mempunyai banyak penyesuaian dengan versi Nasrullah yang terdapat dalam bahasa Parsi. 1. Kata pengantar Bahlul yang terdapat dalam versi Arab tidak ada. 2. Versi Melayu, demikian juga versi Nasrullah mempunyai 16 bab. 3. Urutan cerita versi Melayu sesuai dengan urutan Nasrullah. 4. Untuk nama seekor burung, dalam versi Sanskerta dan Arab, ada penyesuaian antara versi Melayu dan Parsi. Tantri sendiri adalah nama yang diberikan kepada cerita-cerita Pancatantra yang terkenal di Jawa dan Bali.
Cerita tantri sangat populer sehingga kata tantri itu sendiri kadangkala berarti cerita binatang. Ada satu perbedaan yang besar antara tantri dan pancatantra. Pendahuluan pancatantra tidak terdapat dalam cerita tantri. Sebagai gantinya, kata pendahuluannya diambil dari cerita 1001 malam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Alfiansa, NPM A1 A021055. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Hikayat 1001 Malam. Hikayat 1001 Malam atau Ab Laila wa Laila adalah hasil sastra Arab yang paling terkenal di luar negara Arab. Cerita Alibaba dengan 40 orang penyamun, Aladin dengan lampu ajaib atau pelayaran Sinbad mulai tersebar ke Eropa pada abad ke-12 dan teknik penceritaannya ditiru oleh Boccaccio di dalam Decameron pada tahun 1353 dan Chaucer di dalam Canterbury Tales pada tahun 1387. Pada abad ke-18, Gallen menerjemahkannya ke dalam bahasa Perancis dan dari bahasa Perancis diterjemahkan pula ke dalam bahasa-bahasa Eropa yang lainnya. Hikayat 1001 Malam bukanlah buah tangan seseorang atau perseorangan pengarang. Inti cerita berasal dari Hajar Apsana, sebuah karya dalam bahasa Pahlawi yang diterjemahkan pula ke dalam bahasa Sanskerta. Hajar Apsana berarti 1000 bulan, tetapi cerita yang terdapat di dalamnya hanya 200 saja. Inti ceritanya menceritakan seorang raja yang mengawini seorang perempuan di setiap malam, dan pada keesokan harinya perempuan itu dibunuhnya. Dan pada akhirnya seorang putri yang bijaksana bernama Syahrozad berhasil memikat raja dengan cerita yang menarik dan dengan bantuan seorang dayangnya yang bernama Dinazad. Pada paruh kedua abad ke-8, cerita ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul Al-Quraba atau 1000 cerita yang kemudian dirubah menjadi Al-Laila atau 1000 malam. Karena cerita yang terkandung di dalamnya tidak cukup 1000, maka dilakukan usaha untuk menambah ceritanya menjadi 1000. Dan kebanyakan cerita yang ditambahkan mengisahkan kejadian yang berlaku di Baghdad pada abad ke-10 dan abad ke-11, dan kisah pelayaran ke tempat yang sangat jauh sekali letaknya di dalamnya disebut juga nama Harun ar-Rasyid dan wazirnya yang bernama Ja'far. Pada abad ke-11 ceritanya mulai terkenal di Mesir. Cerita bingkainya sama, akan tetapi Syahrozad sudah menjadi anak perempuan wazir dan Dinazad adik perempuannya. Di dalam zaman Sultan Mamluk, banyak cerita yang berlaku di Mesir pun dimasukkan ke dalamnya. Judul Ab Laila juga menjadi Ab Laila wa Laila atau 1001 Malam karena orang Turki suka menyebut barang yang besar jumlahnya itu dengan ungkapan bin bir atau 1001. Dari uraian tersebut nyatalah bahwa Hikayat 1001 Malam baru mendapat bentukannya pada abad ke-16. Walaupun banyak cerita di dalamnya, Hikayat 1001 Malam terjemahan yang lengkap baru terbit pada tahun 60-an di Malaysia. Terjemahan yang awal diterbitkan di Singapura dengan cap batu pada tahun 1878 sampai 1879 dalam 5 seri. Cetakan batu Singapura yang terdiri atas 5 jilid dan setebal 500 halaman itu hanya mengandung 8 cerita. Cerita yang pertama yaitu cerita seorang saudagar dengan seorang jin. Yang kedua yaitu cerita seorang pengail dengan seorang jin. Yang ketiga yaitu cerita anak raja di Pulau Hitam yang kena tipu. Cerita keempat yaitu seorang yang hasad hatinya dengan seorang sahabat yang mendengkinya. Cerita yang kelima yaitu cerita peri menyatakan cerita ketiga Siti Baghdad. Yang keenam yaitu cerita Siti Aminah. Yang ketujuh yaitu cerita hal 3 biji buah mempelam. Dan yang kedelapan yaitu cerita Nuruddin Ali bin Badruddin Hasan.
Cetakan batu Singapura pasti ada sambungannya karena pada akhir halaman 500 tertulis hubungannya akan datang. Hanya saja sambungannya tidak ditemukan. Di samping itu, On bin Jafar pernah menerjemahkan kitab ini. Terjemahannya berdasarkan terjemahan bahasa Inggris yang dibuat oleh Richard Burton antara tahun 1850 sampai 1885. Terjemahan Burton ini terdiri dari 16 jilid, tetapi terjemahan On hanya 8 cerita saja. Dan 3 dari cerita tidak terdapat di dalam cetakan batu Singapura, yaitu yang pertama yaitu cerita seorang bongkok, yang kedua yaitu cerita Ghanam bin Ayub yang asyik, dan yang ketiga yaitu cerita Raja Omar Ibni Al-Mulman serta putra-putranya. Terjemahan On bin Jafar terbit dalam huruf Arab di Singapura pada tahun 1930 dan pada tahun 1978 diterbitkan kembali di Kuala Lumpur dengan huruf Latin. Hikayat Seribu Malam yang terdiri atas 13 penggal dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur itu merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang disusun Hasan Jauhar, Muhammad Ahmad Baranik, dan Ain Ahmad Al-Ahtar. Sekian. Baiklah, terima kasih. Kami telah menyelesaikan presentasi kami pada hari ini. Jika ada salah kata kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.